Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Dan juga tidak lupa ketika mungkin kalian dihantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik ya, apapun itu, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan keluar ya. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus ya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah mulainya tuh ya tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25. Artinya kan 3 hari ke depan, Sabtu sampai Senin. Ya meleset-melesetnya paling 1 hari ya. Untuk temanya kali ini saya akan mencoba mengambil tema ya. Maksud saya begini, saya akan mencoba mengambil tema, saya akan mencarikan informasi ataupun berita ya dari kalian. Nanti kira-kira eh, harapan dan impian apakah ya yang akan bisa terwujud ya, sekali lagi impian dan doa apa ya yang kira-kira akan terwujud ataupun yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya. Tentunya tetap ada 3 faktor ya. Ketika nanti kalian mungkin diuntungkan di secara asmara ya, maksud saya bisa saja impian harapan kalian itu diberikan ya, diberikan keberuntungan di faktor asmara, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di faktor pekerjaan, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di masalah finansial ataupun keuangan, ya syukuri saja. Intinya 3 faktor ini ketika mungkin mengena kalian salah satunya, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya mengena sama kalian. Asmara kalian diuntungkan, terus pekerjaan kalian diuntungkan, sama keuangan kalian diuntungkan ya. Semoga saja impian ataupun harapan kalian bisa diuntungkan untuk ketiga-tiganya ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya maksud saya. Oke ya, di informasi terakhir tetap saya selalu mengatakan di poin terakhir ini, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena ini kan bersifat luas. Saya juga nggak tahu nama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya meskipun ini general reading, ya syukuri, syukur alhamdulillah. Kan seperti itu. Amin kan sobat, karena ucapan adalah doa. Nah, seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian sehingga saya akan bisa fokus, itulah yang akan saya tembak ya. Nah, dengan demikian nanti yang konsul akan bisa menemukan suatu jawaban yang akurat. Karena sekali lagi sudah banyak sekali ya, baik yang sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia ya, itu konsul alhamdulillah semua pada akurat. Dan di situ nanti ketika memang ada kesulitan, ya akan saya kasih opsi-opsi pilihan ya, agar bisa lepas dari keterpurukan, agar bisa terbuka kembali aura yang semula adanya suatu tembakan black magic. Dan kira-kira seperti itu intinya. Next lanjut setelah zodiak Sagittarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Kita lihat setelah Sagittarius, di sini ada zodiak Capricorn. Artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Kita lihat kita lihat apa informasi apakah yang didapatkan zodiak Capricorn. Asmara dulu. Capricorn, kartu utama kalian muncul petunjuk The Moon. Ini kenapa dengan Capricorn ya? Ada sepasang matahari bulan sama 3 ekor hewan ya. The Moon. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ini ada seorang membawa tongkat. Ini kalau saya tangkap ya, energi Capricorn, awas berhati-hati ya. Bisa saja ini sudah terjadi, bisa belum terjadi, bisa akan terjadi, terutama waspada di 3 hari ke depan. Karena saya menangkap di sini asmara kalian akan ada suatu orang-orang toksik ya, yang itu akan membuat kacau asmara kalian. Mungkin akan ada suatu konflik, adanya suatu problem, kurang harmonis lagi, kurang saling pengertian lagi sama pasangan. Intinya di situ. Jadi intinya apa ya, kestabilan yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat kalian rasakan di sini kelihatannya akan terasa sunyi sobat, akan terasa senyap. Yaitu tadi adanya orang toksik, adanya orang yang masuk menembakkan energi aura negatif ya, sehingga asmara kalian berkonflik di sini gitu loh. Terbukti apa? Terbukti adanya The Magician. Nah, ini juga tidak bisa dibohongi. The Magician ini bisa dikatakan residual energi gitu loh. Satu energi positif, satu energi negatif, yaitu energi tembakan dari orang toksik, orang yang iri hati melihat asmara kalian mungkin bahagia harmonis. Ini orang ini iri hati gitu loh. Jadi menembakkan aura black magic juga di sini. Jadi tinggal kuat yang mana gitu loh ya. Apakah kuat yang positif, apakah kuat yang negatif? Ketika kuat yang negatif, di sini akan bertambah kacau. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas ketika kalian nanti merasakan mungkin akan ada suatu perubahan, kok tiba-tiba ada masalah yang mendadak ya, berarti kalian tertembak gitu loh. Karena The Magician ini adanya suatu perubahan-perubahan yang mengejutkan, bisa saja mengejutkan yang baik, bisa saja adanya suatu perubahan mengejutkan yang buruk ya. Kira-kira seperti itu. Nanti akan saya deteksi ya. Kita lihat di pekerjaan. Kartu utama kalian muncul petunjuk 6 koin ya. Ini untuk Capricorn ya. Seorang dikelilingi 6 koin, ini kelihatannya orang ini sedang berbagi ya, berbagi uang. Terus dikonfirmasi sama kartu Death ya. Prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, kartu utama kalian muncul 6 Pentacles ya. Artinya bisa dikatakan gini, mungkin kurang ada keseimbangan ya, dalam arti mungkin pencapaian target, terwujudnya impian atau harapan, apalagi keberhasilan, kesuksesan. Di sini kelihatannya masih kurang apa ya, kurang maksimal gitu loh. Ketika kalian berharap ada suatu kemaksimalan, adanya suatu pencapaian target yang perfect lah, katakanlah yang 100%. Di sini kalian kesulitan sobat gitu. Kenapa saya mengatakan kesulitan? Di sini jelas mungkin akan butuh beberapa keseimbangan ya gitu loh. Bisa saja gini, ketika kalian dalam masalah harus bisa menempatkan masalah. Contoh misalkan pekerjaan mana dulu yang harus kalian selesaikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan dicampur adukkan di sini. Gitu loh ya. Ketika kalian campur adukkan misalkan pekerjaan yang A tidak terburu-buru tapi kalian selesaikan, bahkan pekerjaan B ini yang seharusnya selesaikan tapi kalian tidak kalian dahulukan ya. Nah, di sini akan kurang bisa stabil itu loh maksud saya. Semoga bisa dipahami sobat. Jadi pekerjaan mana dulu yang harus kalian selesaikan, yaitulah yang kalian dahulukan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Soalnya saya menangkap di sini adanya the death gitu loh. Ya, artinya apa? Ya, artinya di sini melambangkan sebuah konflik,
melambangkan sebuah masalah. Berarti apa? Di dalam pekerjaan kalian itu adanya suatu problem gitu loh. Adanya suatu masalah. Jadi untuk menuju ataupun mencapai tahap stabil ya, seperti yang kalian harapkan. Ini kelihatannya susah. Karena di sini jelas ada suatu unsur energi juga, energi tembakan ya kalian di pekerjaan ya. Jelas adanya dead di sini. Ya. Cuman di sini disarankan ketika kalian ada masalah dan belum bisa mencapai maksimal ya, seperti yang saya jelaskan tadi, belum bisa mencapai perfect 100%. Apapun itu nanti kalian harus berani melangkah maju ke depan cepat. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Kira-kira seperti itu. Ya, ini melambangkan kalian harus berani menghadapi masalah. Perkara nanti berhasil atau tidak itu dipikir belakangan. Yang penting kalian mau menyelesaikan masalah. Intinya di situ biar apa? Biar kalian tidak bertambah menurun di sini. Karena saya menangkap di sini akan ada sedikit penurunan loh. Ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, tapi kalian tidak mau untuk menyelesaikan. Nah, kira-kira di situ ya kuncinya. Kita lihat dulu untuk di keuangan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk judgment. Malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya. Itu ada seorang memegang koin sama melihat koin. Ini kalau saya tangkap energi Capricorn ya tentang keuangan judgment. Dimana mungkin Capricorn sedang berharap adanya suatu kabar ataupun informasi. Mungkin gini ya. Mungkin kalian sedang dijanjikan keuangan ataupun sudah ada suatu deal-dealan keuangan. Nah, kalian ini tinggal menunggu harinya, tinggal menunggu waktunya saja. Apakah memang betul-betul uang itu sampai di tangan kalian atau tidak? Nah, itu yang saya maksud. Jadi di sini adanya suatu energi penantian, adanya suatu kabar berita yang kalian tunggu-tunggu selama ini, gitu loh ya. Ya bisa saja ini ada suatu perubahan juga yang mengejutkan karena judgment ini melambangkan apa ya, residual energi juga. Dalam arti gini, residual energinya. Bisa saja ini akan adanya suatu perubahan tiba-tiba baik sama kalian, bisa saja buruk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa saja ini ada suatu keterpendingan tiba-tiba sama kalian tentang seputar keuangan. Cuman kalau melihat kartu konfirmnya di sini akan bagus ya. Di sini akan ada beberapa keuangan yang akan masuk sama kalian, yang akan kalian dapatkan di sini. Biarpun tidak besar ya, katanya akan adalah suatu rezeki. Jadi di sini kalian apa ya, gunakan dengan sebaiknya. Ketika memang itu kalian mendapatkan sebuah rezeki, gunakan dengan memang sebagai kebutuhannya, seperti itu. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya sobat ya. Oke ya, informasi apakah yang akan kalian dapatkan? Apakah di asmara, impian harapan itu akan bisa tercapai tentang adanya kestabilan? Di sini kelihatannya 50-50 ya untuk Capricorn ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini kalian sudah tertembak. Kalau bisa di netral agar bisa bagus. Apapun itu sikapi ya. Ketika kalian ada masalah, intinya kalian harus berani menyelesaikan masalah gitu ya. Agar biar bisa baik karena terdeteksi 50-50. Bisa saja ketika kalian ada tindakan kalian selesaikan, di sini akan bagus, akan berubah, akan berbalik bagus lagi, akan stabil lagi. Tetapi ketika kalian sudah merasakan suatu masalah tapi kalian diamkan ya, tidak kalian netralkan, di sini akan berubah buruk ya, yang 50%. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa saja ini perubahan baik, tiba-tiba bisa saja perubahan buruk yang juga tiba-tiba datang. Karena pas pada untuk Capricorn. Kalau masalah pekerjaannya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas apa ya, hampir samar ini, samar semua ini, seperti Gemini ini kelihatannya Capricorn ini. Terbaca 50-50 karena kalian juga tertembak ini. Ada yang tertembak di faktor pekerjaan juga, ada tertembak di asmara. Ini jelas bisa saja ini perubahan yang tiba-tiba baik mengejutkan ya, tiba-tiba ini perubahan buruk yang juga mengejutkan buat kalian, bahkan merugikan di sini ya. Seperti itu. Kalau di keuangan di sini bagus ya, kelihatannya bagus. Capricorn insya Allah komunitas terbesar ini tidak ada halangan, kemungkinan besar akan ada suatu keuangan yang masuk. Ya syukuri saja, entah besar entah kecil ya, entah terduga maupun tak terduga. Ini kelihatannya akan mengalir sama Capricorn ya. Hanya saja kalian ada yang tertembak di faktor asmara, juga tertembak di faktor pekerjaan. Jadi kalian harus sikap ya, harus bisa apa ya, menggunakan energi rasa. Memang perlu dinetral atau tidak. Ketika memang perlu dinetral ya netralkan. Jangan dibiarkan sobat, biar tidak mengakar gitu loh, biar tidak mengalami sebuah kemerosotan terus, biar tidak mengalami sebuah masalah terus. Nah, kira-kira di situ ya kuncinya.
Oke ya, untuk sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat ya. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendirilah yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Sikapi itu semua dengan bijak sobat, karena bagaimanapun juga ini general reading, kan seperti itu ya. Tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan, ketika kalian dalam masalah sudah tidak wajar ya, bahkan kalian mengetahui merasakan, ya jangan dibiarkan. Apalagi kalian sudah merasakan ini, ada suatu kemerosotan, ada suatu konflik yang berkelanjutan ya. Nah, itu jangan dibiarkan. Semakin ketika kalian biarkan semakin menguat, dan itu akan membuat keterpurukan terus di dalam kehidupan kalian. Kira-kira kan seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua agar berubah baik? Ya tetap kuatkan dua. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Nah, ketika kalian bisa sendiri, monggo. Mungkin kalian tahu tata caranya, doanya, ya monggo dinetralkan. Ininya harus dinetralkan agar lebih baik ke langkah selanjutnya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Apalagi kita santai ya, tidak mau mengubah nasib, ya nasib tidak akan mau berubah. Karena apa? Karena nasib menunggu pergerakan kita. Ketika kita sudah ikhtiar, sudah berubah, ya kita harus yakin bahwa yang sudah kita ikhtiarkan tidak akan mengkhianati hasilnya, asalkan kita mempunyai suatu keniatan yang positif, kan seperti itu ya. Oke, untuk sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.